Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini, Minggu 25 April 2021, berjudul Menanggalkan Manusia Lama. Manusia lama adalah manusia dengan natur dosa. Tentu, ketika kita mengikut Kristus dan menjadi orang percaya, kita harus terus mengalami perubahan dari manusia dosa menjadi manusia ilahi atau menjadi serupa dengan Yesus. Tentu itu bukan hal yang mudah dan sederhana, karena untuk itu semua perbuatan dan karakter yang bukan berasal dari Tuhan, seperti amarah, kebencian, iri hati, kekecewaan, kemunafikan, kesombongan, kepahitan, kejahatan, kekerasan, membalas dengan kejahatan, tidak bisa mengampuni, dan karakter negatif lainnya harus kita matikan, harus kita buang. Semua itu monster yang akan menghambat kita untuk mengenal Allah dengan benar. Ini harus benar-benar disadari oleh setiap orang percaya. Kalau sampai tidak, sesungguhnya kita sedang menuju kepada kebinasaan dan tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hal itu dikatakan dengan tegas dalam Galatia 5 ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi harus ada kemauan dan komitmen yang kuat dari dalam diri kita untuk berubah. Orang lain, bahkan Tuhan sendiri tidak akan bisa merubah seseorang kalau ia sendiri tidak mau berubah. Itulah sebabnya kita jumpai ada suami yang belum bertobat, didoakan sedemikian juga tetap tidak bisa berubah. Dengan berkata demikian bukan berarti saya tidak percaya akan kuasa doa dan tidak setuju mendoakan seseorang untuk bisa berubah. Sama sekali bukan. Tetapi memang kalau tidak ada kerjasama dari orang yang bersangkutan, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Harus diingat, nasib kekal seseorang itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Tuhan hanya bisa memberikan fasilitas, yaitu berupa karya penebusan, Injil, Roh Kudus, serta segala peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Selanjutnya, orang itu sendiri yang menentukan berdasarkan kehendak bebas yang dimilikinya. Maka dalam Efesus 4 ayat 22 dikatakan demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dari ayat ini jelas sekali bahwa kita yang bisa dan bertanggung jawab atas manusia lama kita, hidup kita yang dahulu. Jadi bukan Tuhan, juga bukan orang lain. Harus jujur diakui,
Kebanyakan orang Kristen tidak menyadari akan hal ini. Maksud saya, menyadari bahwa menjadi Kristen itu sesungguhnya identik dengan usaha menanggalkan manusia lama, yang sama dengan mengalami perubahan kodrat, yaitu dari kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Mereka berpikir dengan menjadi Kristen, mereka otomatis sudah menjadi manusia baru, karena dosanya sudah disucikan oleh darah Yesus. Oh, itu tidak salah, saudara. Tetapi harus diingat, meskipun dosa sudah dikuduskan oleh darah Yesus, masih ada natur dosa, bibit dosa yang belum terselesaikan. Dan itu bukan lagi tanggung jawab Tuhan, tetapi diri kita sendiri yang harus mematikan. Efesus 4 ayat 22 tadi. Dan sarananya adalah Injil, kebenaran, yaitu firman. Firmanlah yang bisa mengkuduskan kita dari kodrat atau natur dosa yang ada dalam diri kita. Yohanes 17 ayat 17 jelas mengatakan itu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Orang Kristen harus mengerti kebenaran ini. Setelah mengerti, belumlah cukup. Orang Kristen harus memiliki niat. Dan niat itulah yang akan membawa kepada perjuangan hidup untuk menanggalkan manusia lama. Orang seperti ini akan memiliki kepekaan atas setiap kejadian atau peristiwa yang dialami. Lalu, Roh Kudus akan memberikan hikmat melalui Injil, melalui firman, sehingga orang itu bisa memiliki sikap atau respon yang benar, serta mengerti akan kehendak Allah. Kalau semua itu dilakukan dengan tekun, maka barulah manusia lama itu seiring berjalannya waktu bisa ditanggalkan. Dengan demikian, sekarang jadi jelas dan kita jadi tahu bahwa untuk bisa menanggalkan manusia lama itu bukan sesuatu yang instan, tetapi merupakan suatu proses yang panjang sepanjang hidup kita, tentu dalam tuntunan Roh Kudus. Sebab itu, mari saudara, sebagai orang Kristen, kita sadar akan tanggung jawab kita yang berat ini. Bangun komitmen setiap hari, sampai kodrat dosa betul-betul bisa kita matikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.